Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyi'ukum tahiyatan islamiyatan wa hiya khairu tahiyatin fil alam. Tahiyatus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadiyihi wa istanna bi sunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalimat syukur masih senantiasa terluncur dari lisan kita atas sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Semoga kemampuan dan kemauan kita untuk bersyukur terhadap nikmatnya menjadi kata kunci pembuka nikmat-nikmat Allah lainnya dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan kelak kebahagiaan hidup kita di akhirat insyaallah. Tafsir kata syukur yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia itu adalah berterima kasih. Terima kasih itu mengandung dua konsekuensi, yaitu kata terima dan kata kasih. Maka bersyukur itu adalah orang yang tidak hanya mampu menerima nikmat dari Allah saja, tapi juga mau untuk membagi sebahagiaan nikmatnya itu kepada orang yang juga mempunyai hak di dalam nikmat yang ia dapatkan itu. Jadi berterima kasih. Jadi bukan terima simpan, bukan terima habiskan, dan bukan terima makan sendiri, tapi berterima kasih. Jadi nikmat orang lain ada pada nikmat yang Allah titipkan lewat kita. Cuma kadang-kadang kita kurang mampu bersabar terhadap nikmat Allah, bisanya hanya bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pendekatan baru terhadap nikmat Allah yang coba kita gali malam ini. Kalau selama ini kita hanya diajarkan untuk bersyukur atas nikmat Allah, sabar ketika mendapat musibah, bagus. Tapi ada yang lebih bagus, yaitu kemampuan kita bersabar ketika mendapat nikmat Allah dan bersyukur ketika mendapat musibah. Itu yang sulit. Apa maksudnya sabar ketika mendapat nikmat Allah? Bersabarlah untuk tidak hanya memperturutkan hawa nafsu kita. Kita ini kalau dapat nikmat Allah banyak yang pakai aji mumpung. Maka ibu-ibu zakat malnya itu dikalahkan oleh zakat molnya. Jadi yang kenceng itu zakat molnya. Kalau struk belanjaannya itu hampir bermeter-meter nggak masalah. Tapi baru saja masukkan uang ke kotak amal 10.000, 2 bulan kemudian masih ingat. Ini penyakit kita umat Islam.
Jadi sabar ketika mendapatkan nikmat dari Allah, bersyukur ketika mendapat musibah. Kenapa harus bersyukur mendapat musibah? Musibah yang Allah berikan kepada kita umat Islam ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, Allah ingin mengangkat derajat kita. Maka musibah itu tergantung objeknya, Bapak Ibu sekalian. Maka definisi musibah itu tidak tunggal satu. Definisi musibah tergantung siapa yang ditimpa. Kalau ada orang baik, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, dapat musibah itu baru namanya ujian dan cobaan. Konsekuensinya sabar, hasilnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Tapi kalau ada orang setengah baik itu STMJ lah. Sholat terus, maksiat jalan. Rajin ngaji, juga rajin ngomongin orang. Itu setengah baik. Kalau dapat musibah, itu bukan ujian dan cobaan, tapi teguran. Konsekuensinya sadar, berarti Allah masih sayang pada kita. Tapi kalau ada orang gak baik, sholat gak pernah, apalagi ngaji, sekali-kalinya ke masjid malah salah posisi di depan imam, bukan di belakang imam. Nah, orang yang begini kalau dapat musibah itu bukan ujian, bukan teguran, tapi ajab. Nah, kadang-kadang masyarakat kita ini latah, gak pernah sholat, tiba-tiba dapat musibah, dia bilang saya sedang diuji oleh Allah. Diuji dari mana? Sekolah nggak pernah kok ikut ujian. Nggak ada. Itu azab, minimal DP. Ya, uang muka itu. Nanti Allah lunasi di akhirat. Konsekuensinya apa? Segera kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah, bertaubat. Jadi musibah itu tergantung objeknya masing-masing. Nah, musibah kenapa perlu disyukuri? Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Allah itu kalau cinta seseorang pasti diuji, Pak. Justru ketika kita tidak mendapat ujian, jangan-jangan kasih sayang Allah telah jauh dari kita. Kenapa bisa demikian? Karena ujian dari Allah dalam kehidupan ini adalah sebuah keniscayaan. Semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin kuat ujian yang akan menimpanya. Dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan begitu saja Allah tinggalkan ketika mereka mengatakan beriman, sementara Allah belum menguji mereka? Ujian dan keimanan adalah dua sisi kehidupan yang akan terus berjalan beriringan. Mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang tidak hanya mampu bersabar ketika mendapat musibah, tapi mampu memetik hikmah di setiap musibah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah bedanya orang beriman sama yang tidak beriman. Logikanya sama dengan orang biasa dan pawang lebah berhadapan dengan sarang lebah. Kalau orang biasa menghadapi sarang lebah kabur karena takut. Tapi kalau pawang lebah malah maju, Pak. Karena yang ada di dalam pikirannya, berapa banyak madu yang akan bisa saya dapatkan. Orang beriman ketika dihadapkan kepada ujian dan cobaan tersenyum, sebab dia yakin ada hikmah di balik itu. Tapi kalau orang yang nggak beriman dapat ujian, langsung pupus segala harapannya. Dalam Al-Quran pada surat Ali Imran, Allah tekankan wala yai'asu min rauhillah la yai'asu min rauhillah illal kafirin.
Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu cuma satu di muka bumi ini, orang kafir. Selain itu nggak boleh ada yang berputus asa dari rahmat Allah. Maka konsepnya dalam Al-Quran itu dua, Rahman dan Rahim, itu berbeda, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah kasih dua? Rahman itu rahmat Allah wasi'at ala kulli syai. Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini mendapatkan rahmat Allah. Kata Rahman ini identik dengan sunnatullah, hukum Allah yang berjalan di muka bumi ini. Maka sekalipun dia tidak beriman, tapi dia bekerja keras, maka dia dapatkan kebahagiaan dunia. Walaupun dia orang beriman tapi tidak mau bekerja untuk dunianya, maka sampai kapanpun miskin. Itu hukum Allah namanya, sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tapi ada Rahim. Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya didapatkan oleh orang-orang beriman kelak di akhirat. Maka kenapa orang beriman tidak boleh berputus asa dalam kehidupan ini? Sekalipun dalam kehidupan dunia dia tidak beruntung, tetapi ada keuntungan dari Allah yang Allah siapkan baginya di akhirat. Jadi tidak ada kamus berputus asa dari rahmat Allah bagi orang yang beriman. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang Allah muliakan, hari ini kita akan membahas tentang asbabu mautil qulub, penyebab matinya hati manusia. Kita intisarikan atau kita ambil sebagai referensi kitab Ibnu Qayyim Az-Jauziyah yang berjudul Zadul Ma'ad, bekal untuk hari akhir. Hari ini 3 hal saja yang akan kita bahas, sebenarnya ada 10. Cuma waktu kita singkat, maka kita bahas yang paling mendasar. Ini pembahasannya agak berat Bapak-bapak sekalian. Dikisahkan dalam kitab Zadul Ma'ad itu, dahulu ada seorang ulama yang masih masuk ke dalam kategori tabi'in, namanya Ibrahim bin Adam, tetapi di dunia akademis lebih dikenal dengan Abu Ishaq. Suatu hari Ibrahim bin Adam ini berjalan di jalanan kota Basrah. Kota Basrah itu yang sekarang menjadi kota Irak. Para penduduk Basrah datang menemui Ibrahim bin Adam, kemudian bertanya tentang ayat ud'u li astajib lakum. Jadi ud'u li astajib lakum itu hampir tidak ada jeda kalimatnya, Pak. Memohonlah kepadaku, memintalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku perkenankan. Al-Baqarah 176. Tidak ada jeda. Kemudian para penduduk Basrah protes, wahai Abu Ishaq, kenapa masih banyak doa kami yang tidak Allah perkenankan? Kenapa sampai mata ini meneteskan air mata, begitu khusyuknya kami berdoa memohon kepada Allah, tapi banyak sekali hajat kami yang tidak diperkenankan oleh Allah? Spontanitas Ibrahim bin Adam atau Abu Ishaq menjawab, li'anna qulubakum mayyitun, sebab hati kamu telah mati. Jadi penyebab doa juga tertolak Bapak Ibu sekalian adalah matinya hati manusia. Maka ibu-ibu yang kadang-kadang menangis melihat kenakalan anaknya, terbawa dalam untaian munajat doanya kepada Allah, tapi tidak kunjung Allah perkenankan. Mari sama-sama kita cek hati kita Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan hati kita sudah mati. Apa penyebab matinya hati manusia? Malam ini akan kita bahas 3 hal saja. Yang pertama dan yang paling utama yang menyebabkan matinya hati manusia, apa yang disebut dengan tarkus sholat, meninggalkan sholat.
Apa sholat itu Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, jadi penyebab hati itu mati yang pertama adalah tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Ini tidak seringan yang kita lihat Bapak-bapak sekalian, karena meninggalkan sholat di sini terbagi kepada 5 pembagian, dan masing-masing kategori, status dan hukumannya itu berbeda-beda. Orang yang termasuk meninggalkan sholat itu terbagi kepada 5. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka hukumnya kafir, dan ini hukumannya mati, halal darahnya untuk dibunuh. Jadi kalau ada orang yang mengingkari meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat itu tidak wajib, sholat itu sunnah. Itu satu. Kemudian ada orang yang mengingkari kewajiban sholat dengan membagi sholat itu hanya 3 bagian. Jadi ada kelompok dalam Islam yang sholatnya itu hanya 3 kali. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur dan asar itu digabung, dan yang ketiga maghrib dan isya. Jadi hanya 3 kali. Nama kelompoknya Syiah. Itu juga termasuk ke dalam kategori orang yang mengingkari kewajiban sholat, dan itu dihukum kafir, dan di dalam ajaran Islam halal darah orang ini untuk dibunuh. Sama dengan pernyataan orang yang ketiga hidupnya tidak mau sholat tetapi matinya minta disolatkan. Bapak-bapak pernah melihat ada kambing mati disolatkan? Ada? Kenapa? Karena selama hidupnya kambing itu tidak pernah sholat. Maka hanya orang yang ketiga hidupnya sholatlah, maka ketika dia mati boleh disolatkan. Nah, kalau tidak sholat sepanjang hidupnya, kenapa harus tidak disolatkan? Karena memang dia tidak punya hak. Jadi hanya orang yang sholat ketiga hidupnya lah, maka matinya boleh disolatkan. Terus orang yang tidak sholat kalau mati disolatkan apa enggak? Nggak usah masukin kerdus, buang ke laut. Ya jelas-jelas saja. Ya jangan abu-abu, nanti digerebek sama Satpol PP. Paham itu harus jelas, A, B, jangan AB. Jadi jelas orang yang mengingkari kewajiban sholat itu masuk ke dalam kategori kafir dan halal darahnya. Yang kedua, ada orang yang masuk kategori tarkus sholat karena memang menggampangkan dan meremehkan sholat. Itu juga masuk ke dalam kategori tarkus sholat. Contoh, sampean nggak sholat maghrib mas? Kan besok masih ada maghrib. Besok aja. Besok maghrib ada. 2017 maghrib masih ada. Yang jadi masalah sampean besok masih ada apa enggak? Kalau maghrib kapan saja masih ada. Isya, subuh sama. Masyarakat kita ini kan kadang aneh Bapak Ibu sekalian. Nanti Ramadan coba lihat. Ada peringatan nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Quran. Paul, Quran itu turun untuk memperingatkan Anda, bukan Anda yang memperingatkan Al-Quran itu. Maka nanti kalau ada spanduk di pinggir jalan menjelang Ramadan, ada umat Islam mengucapkan marhaban ya Ramadan, copot. Ramadan itu sampai kapanpun pasti datang kepada umat Islam. Yang jadi masalah Anda yang tidak datang kepada bulan Ramadan. Terbukti di masyarakat kita sekarang, survei membuktikan masyarakat kita lebih hafal tanggal kapan Lebaran daripada kapan Ramadan.
Coba tanya, Pak, Ramadan kapan? Kapan? Lebaran kapan, Pak? Oh, tanggal 7 Juli, Mas. Loh, kok sampean hafal? Sudah mesan tiket mudik. Jadi ucapan marhaban Ramadan itu kadang-kadang kurang logis. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kapanpun pasti datang. Yang masalah sampean hadir apa tidak di bulan suci Ramadan itu. Jadi dirubah spanduknya. Ramadan mengucapkan selamat datang umat Islam di bulan suci Ramadan. Jadi nanti bukan peringatan nuzulul Quran, tapi Al-Quran mengadakan malam peringatan terhadap umat manusia. Di kebalik-balik kadang-kadang. Ya begitulah masyarakat kita. Karena penyakitnya itu banyak yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Jadi yang kedua itu masuk ke dalam tarkus sholah itu orang yang menganggap gampang dan menggampangkan sholat. Ini juga hukumnya bapak-bapak sekalian. Sebagian ulama bahkan mayoritas mengatakan ini kafir tapi tidak boleh dibunuh. Orang yang menggampangkan sholat. Kenapa orang yang menggampangkan sholat ini termasuk ke dalam kategori kafir? Karena masuk di dalamnya unsur istihza biddin. Apa arti istihza biddin itu? Penghinaan terhadap agama. Ini mencaci agama namanya. Yattakhizuna dinakum la'iban wa huzwa. Jadi agama itu dijadikan bahan candaan, bahan olok-olokan. Ah, gampang. Yang ketiga, orang yang termasuk ke dalam kategori tarkus sholah adalah orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Itu masuk ke dalam kategori fasik. Jadi orang yang mengakhirkan waktu sholat, ya, sholatnya injury time. Jadi udah mau masuk waktu sholat yang lain dia baru sholat. Jadi dia ngintip waktu sholat maghrib kira-kira 5 menit sebelum isya dia sholat. Karena begitu selesai salam maghrib masuk isya. Jadi 3 in 1. Luar biasa. Ini namanya orang-orang fasik di dalam agama kita, yaitu orang yang mengakhir-akhirkan sholat. Kenapa Anda sholat injury time padahal kematian itu anytime? Anda sholat hanya di ujung waktu padahal kematian itu kapanpun bisa datang kepada kita. Jadi yang dikasih kepada Allah itu hanya sisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat bagaimana posisi kita kelak di mata Allah di akhirat, lihatlah kehidupan kita hari ini. Kalau selama hidup di dunia ini kita hanya memberikan sisa kepada Allah, sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta, sisa-sisa yang lainnya, maka kelak di akhirat pun Allah akan memberikan sisa kasih sayangnya kepada kita. Sisa waktu sholatnya di awal, di akhir waktu. Sisa harta, berangkat ke masjid mau masukin kotak amal pasti nyari duit yang paling kecil recehan. 5.000, 10.000, 20.000. Jarang ada yang minta 100 ribuan untuk dimasukkan kotak amal. Saya ngomong ini di luar as-salam. Kalau di as-salam insya Allah sama-sama lagi ngaji. Sisa waktu, sisa umur. Sisa umur juga banyak. Tapi di as-salam ini baru saya temukan, ini lillah, bukan memuji. Baru melihat banyak anak-anak muda yang ngaji. Biasanya di tempat-tempat pengajian yang lain, mayoritas jamaah pengajian itu yang sudah sepuh. Karena di negara kita ini terbalik, Pak. Anak-anak muda itu diajak gemar untuk berzikir. Yang sepuh-sepuh diajak ngaji. Ini kan kebalik.
Akhirnya nanti tidak ada estafet keilmuan di dalam Islam. Harusnya yang muda itu ditarik untuk ngaji. Yang tua-tua yang sudah sepuh boleh berzikir, karena ngaji itu juga zikir. Ini mayoritas di pengajian yang sepuh-sepuh. Maka begitu pengajian dimulai, banyak yang sungguh kusuknya luar biasa. Akhirnya salah nangkap ilmu. Ustadznya bilang mencuri salam itu boleh, karena dia ngantuk, yang dia dengar mencuri ayam itu boleh. Habis ayam tetangganya pulang ngaji disikat semuanya. Padahal kata ustadznya mencuri salam. Mencuri salam itu umpama bapak ibu lewat depan rumah tetangga, ada orang yang lagi mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tapi nggak dijawab sama yang punya rumah. Bapak boleh jawab waalaikumsalam, itu namanya nyuri salam, bukan nyuri ayam. Nah ini yang bahaya kalau setengah-setengah hadirnya begitu. Ini di tempat lain. Jadi yang sepuh-sepuh disuruh ngaji, yang muda-muda malah disuruh berzikir. Akhirnya tidak ada estafet keilmuan. Nanti yang tersisa umat Islam tahun 2030-2040 itu laksana 3 orang buta yang melihat gajah. Itu 3-tiganya ditanya, pasti tanggapannya beda, Pak. Orang buta yang pertama ditanya, gajah itu bagaimana, Mas? Oh, gajah itu bulat panjang, karena yang kau pegang ekornya. Si buta yang kedua, ketiga juga beda jawabannya. Jadi nanti Islamnya 2030 begitu. Menurut Anda Islam itu apa? Oh, Islam itu begini, begini, begini. Islam ini beda. Jadi tidak satu. Akibat tidak ada regenerasi keilmuan. Itu masuk ke dalam kategori tarkus sholah, orang yang mengakhirkan sholat. Kemudian ada lagi kategori yang keempat, orang yang termasuk ke dalam kategori tarkus sholah adalah orang yang mengerjakan sholat tapi jarang-jarang, masih suka meninggalkan sholat. Jadi kadang sholat maghrib, sholat isya tidak. Itu juga masuk kategori tarkus sholah, dan itu statusnya adalah munafik. Dan yang kelima, orang yang termasuk ke dalam kategori tarkus sholat adalah orang yang mengingkari kewajiban sholat karena ketidaktahuannya akan ilmu tentang kewajiban sholat itu. Yang kelima mungkin sudah nggak ada Bapak Ibu sekalian. Yang ada 1, 2, 3, 4. Yang paling bahaya nomor 1 dan nomor 2. Jadi orang yang mengingkari kewajiban sholat sama orang yang menggampangkan sholat, itu masuk kategori kafir, Pak. Kalau udah kafir itu berarti sudah murtad. Kenapa demikian hebatnya syariat kita Islam ini menempatkan sholat itu? Karena sholat ini di dalam ini semua Bapak Ibu sekalian nanti bisa temukan di dalam kitab namanya Manhaj As-Salafi Inda Nasiruddin Al-Albani, halaman 113. Ini sudah beliau ambil dari bukunya Ibnu Hazm yang berjudul As-Shalah. Buku ini diberikan pengantar oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kita belajar tentang referensi secara akademis, sehingga nanti bapak-bapak pulang ke rumah, ibu-ibu kalau ada kelebihan rezeki, ada keluangan waktu, beli buku dibaca, jadi ilmunya berkembang lagi. Jadi tidak hanya mendengarkan saja dari ustadz yang menyampaikan, tapi juga bisa merujuk. Jadi nanti ilmunya berkembang. Jadi nggak hanya stop pada apa yang disampaikan. Jadi belajar untuk kritis, tapi kritisnya yang membangun. Nah ini yang pertama bapak-bapak sekalian, yang menyebabkan hati itu mati, yaitu tarkus sholah. Kemudian yang kedua, al-farahu
bizunub. Orang yang bangga dengan perbuatan dosanya. Jadi ada orang yang berbuat dosa tapi justru bangga dengan perbuatan dosa. Apa yang masuk ke dalam dosa kata-kata zunub ini ya termasuk ad-dhalalah. Kesesatan itu juga termasuk ke dalam dosa. Jadi orang yang bangga dalam kesesatan, orang yang bangga dengan perbuatan dosanya, itulah yang menyebabkan hati manusia itu juga menjadi mati. Zunub dalam agama kita itu termasuk kategori ad-dhalalah. Apa yang dimaksud ad-dhalalah? Ad-dhalalah itu kesesatan, kesesatan itu zulmun. Zulmun itu kebalikan dari adlun. Kalau adlun itu definisinya wadu'u kulli syai'in fi mahalli, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi sikap beragama yang moderat, tidak mengurang-urangi dan tidak melebih-lebihi, itu keadilan dalam beragama. Maka kebalikan dari adil dalam beragama adalah kezoliman, yang mengurang-urangi dan menambah-nambahi syariat, itu sebuah kezoliman. Dan kezoliman dalam agama itulah yang disebut dengan kesesatan. Kesesatan ini adalah merupakan dosa yang bisa membuat matinya hati seseorang. Jadi ketidakkonsistenan dalam beragama adalah merupakan salah satu penyebab matinya hati manusia. Silakan bapak-bapak yang memperluas pemahamannya dan ibu sekalian. Maka kita lihat selama ini mayoritas umat kita, masyarakat kita, kaum muslimin di Indonesia ini bil khusus, dengan banyaknya amaliyah-amaliyah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, menyebabkan tidak adanya apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah halawatul iman, nikmatnya dan manisnya iman. Jadi sholat terus, zikir terus, tapi hati tetap gersang. Ini problem spiritualitas di dalam masyarakat kita. Jadi tidak berjalan beriringan antara amaliyah ibadah dengan kondisi spiritual seseorang. Semakin rajin dia ibadah, semakin dia rajin berzikir, semakin dia rajin apapun, tetapi tidak mampu menembus batinnya, tetap gersang, gelisah, nggak tenang. Kenapa bisa demikian? Maka kita lihat bapak-bapak sekalian, fenomena terbunuhnya para khalifah Rasulullah dimulai dengan Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian juga Ali ibn Abi Thalib. Apakah pembunuh para khalifah itu adalah orang-orang kafir? Bukan, Pak. Pembunuhnya itu qaimul lail, saimun nahar. Orang-orang yang senantiasa terjaga di sepanjang malam dan siangnya berpuasa. Orang-orang yang mempunyai tingkat ibadah yang luar biasa, tapi kenapa masih mampu melakukan apa yang Allah larang dalam agama ini? Bahkan membunuh seorang pemimpin dalam Islam, khalifah. Kenapa demikian? Sebab ininya sudah hilang halawatul imannya. Tahajud, baca Al-Quran, korupsi jalan terus. Gak bisa di atas meja, di bawah meja. Gak bisa di bawah meja, mejanya disikat sekalian. Maka sekarang sudah gak berlaku ayat kursi. Masyarakat kita kan ada yang jamak ayat kursi, ayat kursi. Udah gak ada ayat kursinya udah habis. Dikorupsi semuanya, tinggal ayatnya doang yang tinggal.
Jadi halawatul iman itu sudah hilang. Nah, penyebab hilangnya halawatul iman itu karena matinya hati. Ibadahnya itu tidak mampu menembus hatinya. Kenapa ibadah itu tidak mampu menembus hatinya itu? Inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah al-ghuluwu, lebay. Ini orang-orang lebay. Jadi terlalu lebay beribadah. Sama lebay lo. Kayak apa? Santai aja Mas Bro beribadah. Malah al-ghuluwu itu pintu masuknya setan ke dalam diri manusia. Coba aja Bapak ambil tasbih zikir di sini nanti habis isya sampai subuh. Gak dapat apa-apa, tapi pikirannya melayang kemana-mana, imajinasinya jadi tinggi. Makanya banyak yang gila. Sampai ada orang yang mengikuti. Kita tidak menghina. Saya tekankan kita tidak menghina tarekat itu. Tapi banyak orang yang tidak mampu mengikuti jalan tarekat itu malah justru gila. Makanya saya kadang-kadang mencandai teman-teman tarekat itu sampai yang hebat. Loh kok hebat? Tingkatan tarekat yang biasa itu kan cuma 3 ya Pak. 4 ya? Syariat, hakikat, makrifat kan? 3. Saya tambahin 1 lagi. Namanya maksiat. Jadi saking katanya sudah beyond of God, sudah langsung menyatu dengan Tuhan, dengan konsep doktrin wahdatul wujud, reinkarnasi. Dirinya adalah Tuhan dan Tuhan adalah dirinya. Maka ketika azan berkumandang, bagi orang yang tingkatannya sudah sampai makrifat, dia cukup eling. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat. Karena sholat itu adalah zikir. Zikir itu adalah mengingat. Maka ketika Anda ingat Allah, maka pada saat itu Anda sedang sholat. Enak men. Agama punya sampean apa ya? Jadi katanya begitu azan selesai sholat. Luar biasa. Maka inilah yang menyebabkan umat ini dari dulu tetap mengalami kegeresangan batin, sekalipun penuh dengan ritual-ritual ibadah. Coba lihat masyarakat kita itu. Gampang sekali diprovokasi, gampang sekali dipanas-panasi, apapun. Yang paling kental lagi, masyarakat kita itu sangat nyaman dengan kebodohannya. Gak boleh disentuh itu. Oh Pak, mohon maaf itu yang Bapak kerjakan itu. Hah? Oh enggak. Dari buyut saya sudah begini. Nyaman dengan itu, kemudian gampang tersinggung ketika ada satu hal yang datang kepada dia. Jadi sulit sekali masyarakat kita itu menerima kebenaran dari kebenaran yang dia anggap dan sudah dia anut dari dahulu. Ini problem akibat senang dan bangga dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi sudah bangga. Kalau sudah demikian adanya, hancur masyarakat kita. Al-farah bizzunub. Sulit sekali nanti masyarakat kita ini dibawa untuk beragama yang betul-betul agama itu tidak hanya menjadi wilayah rutinitas belaka. Jadi al-ghuluwu itu penyebabnya. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama ini. Karena penyikap sikap yang berlebih-lebihan itu justru kelak akan memberatkan. Maka kenapa sesuatu yang tidak diajarkan Nabi itu dilarang di dalam Islam? Kita tidak usah bicara konteks teologisnya, Al-Qur'annya begini, hadisnya begini. Sederhana saja Bapak-bapak sekalian. Kenapa sesuatu yang tidak diajarkan Nabi itu dilarang dilakukan oleh umatnya? Karena Nabi tahu dan Allah tahu manusia itu punya kemampuan yang terbatas. Sesuatu yang sudah sunnah katakan itu sunnah, sesuatu yang wajib katakan itu wajib. Apa yang ada di dalam agama itu saja kita jalankan dengan sepenuh hati,
itu sudah lebih dari cukup. Apalagi ditambah-tambahi sehingga muncullah istilah-istilah yang menyesatkan di dalam masyarakat kita, biar tekor asal kesohor. Wajib 100 hari, 7 hari, walaupun biayanya harus ngutang. Yang penting jangan beda dengan dengan tetangga yang lain. Loh, kita kan nggak punya duit, nggak apa-apa ngutang, yang penting harus diadakan. Memaksakan diri. Ini kan namanya mempersulit diri. Kenapa agama Islam itu cenderung diterima seluruh lapisan manusia di dunia ini? Sebab agama Islam itu agama yang memiliki sifat muruna, fleksibilitas, tidak memberatkan pemeluknya, tapi justru memberikan solusi yang arif dan bijaksana. Hati-hati, sikap al-ghulu akan menyebabkan umat Islam ini bangga dengan kebodohan dan kesesatan yang dia lakukan. Kalau kebanggaan terhadap kesesatan itu sudah ada, maka sulit untuk memperbaikinya, sulit ditembus kalimat. Ini bapak-bapak sekalian, masih 2 yang akan datang, kita lanjutkan lagi bapak. Tapi yang penting itu tarikus sholat, meninggalkan sholat, kemudian jangan bangga dengan kesesatan yang kita lakukan. Sehingga solusi dari 2 yang kita bahas malam ini, baik, kalian, sebelum kita lanjutkan, satu penekanan. Sebegitu pentingnya sholat di dalam agama kita, tapi ada satu budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat kita yang disebut dengan istilah qada sholat. Qada sholat itu tidak dikenal di dalam syariat Islam. Mau bapak ibu merujuk mazhab siapapun, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu tidak mengenal istilah qada dalam sholat. Yang ada kodok ada, tapi kodok sholat itu tidak ada, Pak. Yang ada itu kodok haji, kemudian puasa. Kodok itu mengganti di luar waktunya. Kenapa tidak ada kodok di dalam sholat? Karena Allah sudah memberikan dispensasi yang begitu banyak yang menyangkut sholat. Apapun alasan orang yang ingin meninggalkan sholat karena kondisi dan keadaan, ada solusi. Ada jamak, kemudian ada qasar, bahkan ada jamak qasar, kemudian ada sholat di dalam perjalanan, kemudian ada sholat yang lain-lain. Banyak sekali dispensasi yang sudah Allah siapkan. Kalau tidak mampu berdiri, duduk juga boleh. Kalau duduk tidak bisa, berbaring. Kalau berbaring tidak bisa, isyarat. Kalau isyarat juga tidak mampu, nanti kita sholatkan sama-sama. Jadi nggak ada kodok dalam sholat, bapak-bapak sekalian. Itu hampir semua ulama sepakat demikian. Saking pentingnya sholat di dalam agama kita. Baik bapak ibu sekalian, kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Mungkin ada yang ingin bertanya, bapak ibu sekalian silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita mengingat bahwa sholat itu juga merupakan tiang agama dan awal diperiksa. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan Masjid As-Salam maupun bukan, kita yakinkan dan kita percaya bahwa sering kali kalau ada orang yang meninggal, itu gulunya luar biasa. Dengan istilah-istilah yang dibuat sendiri. Contoh konkretnya adalah, sangat sederhana. Misalnya, setelah ada kematian, ada yang disebut dengan tausiah diganti. Apakah dalam praktek keislaman yang benar itu ada atau tidak?
Padahal apa yang tadi Ustadz katakan, kadang-kadang biaya untuk demikian juga kan besar. Alangkah baiknya kalau untuk yang ditinggalkan, misalnya untuk pendidikan, kalau dia meninggalkan anak yatim. Karena setahu saya, yang pernah saya baca dalam Al-Kabair Imam Zahabi itu, kalau ada anak yatim, kata Sayyidina Ali, bahwa kita, apa yang kita makan minum itu sama dengan mencuri. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingin bertanya lagi? Di luar tema juga boleh Pak. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita jawab Bapak Ibu sekalian. Inilah yang tidak dipahami oleh masyarakat kita yang disebut dengan istilah, kalau di dunia akademis bahkan di dunia pesantren sebenarnya ini sudah dikaji, tetapi tidak pernah disampaikan oleh para tokoh-tokoh kiai-kiainya itu. Ada istilah inqita'u silsilatid da'wah, terputusnya mata rantai dakwah dari Wali Songo sampai hadirnya generasi kita sekarang. Jadi apa yang ditanyakan oleh beliau tadi tentang wujud dan adanya budaya di masyarakat kita, budaya 7 hari, 10, 100 hari, itu tidak ada landasannya sama sekali. Jadi tidak usah dicari-cari. Ya, kalau dicari-cari bisa aja ketemu, dicocok-cocokkan seperti puzzle gitu. Tapi ini bukan masalah puzzle kehidupan, ini masalah syariat. Kalau memang ada nasnya ada, kalau enggak selesai. Jangan dicari-cari. Problem kita, masyarakat kita hari ini, silsilah dakwah yang putus itu tidak dilanjutkan dengan mengkaji lebih dalam. Dulu kenapa para Wali Songo mengadakan 7 hari, kemudian 10 hari dan 100 hari? Kalau bapak-bapak ibu membaca tentang kitab sejarah Hindu masa dahulu di Indonesia ini, tentang sejarah perjalanan agama Hindu, karena jujur kita akui Indonesia ini lebih dulu Hindu masuk daripada Islam Pak. Itu fakta sejarah, kita nggak bisa menafikan itu. Dulu Wali Songo melakukan itu untuk mengajak masyarakat itu menjauhi yang tadinya perbuatan-perbuatan yang penuh kesyirikan dalam menghadapi acara-acara demikian. Jadi dalam kitab budaya Hindu itu, kalau dulu ada orang meninggal itu dijagain Pak sampai dimakamkan, tetapi masyarakatnya banyak yang main judi, main gaple, kemudian minum-minum. Digantilah oleh Wali Songo dengan membaca Yasin, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi yang namanya dakwah ya kan orang bisa meninggal, nggak mungkin Wali Songo sampai hari ini masih hidup. Nah makanya dilakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap berbagai macam akulturasi budaya Hindu terhadap syariat itu. Maka yang menjadi budaya itu dihilangkan. Maka dulu muncul gerakan istilah TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, tetapi sampai ke sininya banyak ulama yang justru, nah inilah akibat bapak-bapak sekalian kultus individu yang begitu berbahaya itu. Jadi kalau sudah kata kiainya, kata ustadznya, nggak ada kata lain. Pokoknya kalau sudah kata Pak Kiai benar itu. Loh, tapi buktinya Mas, itu bisa kejadian loh. Orang bisa begini. Yang namanya hidup ini kan modal yakin Pak. Kalau Anda yakin itu bisa, ya bisa. Innamal hayatu aqidatun wa jihad. Maka apapun bentuk budaya itu tidak ada. Ini bukan kita ingin menafikan, tapi mencerdaskan umat kita. Kalau dipaksakan, akhirnya muncullah budaya-budaya yang menghalalkan segala cara, termasuk istilah biar tekor asal kesohor. Ngutang yang penting tidak beda dengan yang lain. Jadi hati-hati juga, ada jebakan kata-kata orang mengharamkan tahlil. Hati-hati dulu, tahlil yang bagaimana yang diharamkan. Saya termasuk orang yang tidak mengharamkan tahlil,
Tahlil kok diharamkan? Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau tahlil seperti yang Anda lakukan itu, tanya dulu, mudah menolaknya bapak-bapak sekalian. Jadi kita harus punya metode dalam berdakwah. Kita juga tidak bisa langsung main serang, karena tarkul adah adawah. Masyarakat kita ini sudah kelamaan di penjara dan dikungkung oleh budaya yang sudah bercampur ke dalam agama, dan tidak bisa serta-merta kita serang demikian, karena kaedah kehidupan ini mengatakan tarkul adah adawah, meninggalkan kebiasaan itu akan melahirkan permusuhan. Nah, kalau kita sudah menjaga jarak dengan saudara-saudara kita yang begini, kapan lagi kita bisa berdakwah kepada mereka? Jadi bagaimana caranya? Jawablah dengan diplomatis. Sampai ndak ikut tahlilan, Pak. Waduh, saya ilmunya belum nyampe. Saya belum tahu ilmunya. Nanti kalau saya udah tahu ilmunya, insya Allah saya ikut. Kadang-kadang masyarakat kita ini, jadi akhlak juga harus kita perhatikan. Kadang-kadang masyarakat kita ini, tahlilan itu bid'ah. Dia tersinggung, jadi ribut nanti. Benar apa yang Bapak sampaikan, tapi caranya yang salah, membuat responnya itu pun akan salah, Pak, kontraproduktif. Makanya sering saya sampaikan ke saudara-saudara kita, perhatikan juga akhlak dalam berdakwah. Beda kalau di sini saya sudah bisa membaca pikiran bapak-bapak sekalian, makanya saya keras to the point di sini. Tapi kalau nanti kita turun ke daerah, masyarakat kita yang majemuk, cara memahamkannya harus berbeda. Jadi harus diajak, karena mereka itu juga nggak tahu, Pak. Korban dari oknum-oknum yang sudah mendramatisir sedemikian masalah-masalah ini karena tujuan-tujuan duniawi juga. Nah, banyak juga kan kiai-kiai yang menyamar nyaru juga jadi dukun-dukun, nyaru jadi kiai kan banyak. Oh, ini nanti kalau anaknya begini, Pak, itu begini-begini. Banyak gitu, Pak. Kita nggak bisa menafikan itu. Itu fakta dalam kehidupan. Jadi yang nyaru jadi dukun. Jadi nggak ada dalilnya itu, Pak. Mau berdebat dengan siapapun saya siap tentang masalah dalil-dalilnya itu. Mau mazhab manapun yang dipakai. Tapi dengan catatan, jangan dicari-cari ya. Kalau dicari-cari apapun ada dalilnya dalam hidup ini. Tinggal disambung-sambungin, nyambung semua. Yang clear, yang nas, yang eksplisit. Jadi tidak sumir. Jadi kalau umpamanya 100 hari ada dalilnya, 100 hari itu boleh. Ya nanti kan banyaknya alasannya ditarik ke masalah sodako. Ya masa orang sodako nggak boleh? Ya sodako yang nggak boleh, nggak bisa dilarang kalau sodako. Masalahnya cara Anda bersodakoh itu dan niat Anda bersodakoh itu yang masalah. Kan banyaknya alasannya begitu. Itu kan 100 hari, 7 hari kan niatnya sedekah. Kok dilarang sedekah? Emang nggak boleh sedekah? Ya ndak ada yang ngelarang sedekah, caramu itu. Nah kayak gitu itu kalau nggak bisa dibina, binasain aja. Kalau nggak bisa dibina kan kata Adam Malik, binasain aja. Kalau udah disampaikan masih ngeyel, selesai urusan. Ya kalau udah dijelasin masih ngeyel aja. Nah kalau tadi masalah kata beliau ada tausiah, yang ada dalilnya itu kalau ada saudara kita meninggal, saudara muslimnya yang lain, takziah. Apa arti takziah itu? Menghibur. Menghibur bukan ngadain dangdutan, bawa cita-cita atau kasih. Menghibur itu dengan kita datang, meringankan bebannya. Nah masyarakat kita yang datang malah dikasih makan, padahal sunnahnya yang datang membawa makanan. Kebalik-balik jadinya kan. Jadi kadang kan kita yang datang berbelasungkawa malah disuguhi makanan. Padahal Nabi mengatakan yang datang yang bawa makanan untuk meringankan beban sohibul bait. Tapi yang ada sohibul musibah, yang ada malah kita yang dikasih makan, malah beratin dia gitu. Jadi takziah yang ada. Takziah itu artinya menghibur. Nah, sebagian masyarakat kita untuk menggantikan kegiatan tahlil itu diadakanlah tausiah.
ada ustadz menyampaikan ceramah tentang hakikat kematian, ya boleh-boleh saja, gak ada yang salah di situ. Yang penting jangan ketika itu konteksnya takziah, ustadznya malah bicara politik. Wah, memilih pemimpin yang kafir itu haram, padahal konteksnya ada orang meninggal. Untung yang meninggal nggak bangun lagi, kalau nggak ditimpuk beneran. Kemudian tidak boleh membicarakan aib yang sudah meninggal. Nah, itu adab-adab dalam bertakziah, nanti pembahasannya lebih luas. Jadi konteks besarnya bingkainya takziah. Nah, takziah itu adalah menghibur. Menghibur itu salah satunya dengan meringankan beban sahibul musibah. Nah, kalau sudah diadakan tahlil dan sebagainya, jangankan yang baca tahlil, Pak. Sekarang itu di masyarakat kita yang ikut nyolatin aja dikasih amplop itu, dibayar, baru mau dia nyolatkan. Pertanyaannya, sampai yang tadi berdoa Allah ada Allah kabulkan apa enggak? Kadang-kadang kita ini, masyarakat kita ini kepedean, mau kiai mau ustad. Jadi ada kalimat yang indah itu begini, Pak. Doa itu bukan tergantung redaksinya itu bagaimana, mau panjang pendek itu nggak masalah, Pak. Dikabulkan atau tidak doa itu tergantung itu mulut siapa yang mengucapkan. Mau tes? Ayo. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu Allah selamatkan dari kobaran api Raja Namrud. Itu beliau membaca ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nanti coba Bapak baca 1000 kali di rumah, terus Bapak dekatin ke api, insya Allah kosong. Doanya sama nama Nabi Ibrahim itu. Masalahnya mulutnya Nabi Ibrahim yang mengucapkan ini sholat, masih Islamnya Islam musiman, tapi minta dikabulkan doanya. Kadang-kadang ya itulah. Makanya kenapa di dalam adab berdoa itu kita sesama muslim itu saling mendoakan. Karena doa kita untuk pribadi kita mungkin belum tentu Allah kabulkan, tapi kalau doa kita buat orang lain bisa jadi Allah kabulkan. Maka jangan lupa untuk saling mendoakan ketika ketemu, bersalaman, saling mendoakan. Bisa jadi kadang kita doa untuk kita Allah nggak kabulkan, tapi kita berdoa untuk saudara kita bisa jadi Allah kabulkan, dan sebaliknya begitu. Maka Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka anta ghafurur rahim. Saling mendoakan untuk masing-masing kita umat Islam. Ada yang lain Bapak-bapak sekalian sebelum kita tutup? Terima kasih Ustaz. Masalah salat berjamaah ini, banyak orang mengatakan bahwa salat jamaah itu hukumnya hanya sunat muakkadah. Padahal faktanya Nabi sampai akan membakar rumah-rumah yang tidak mau salat berjamaah di masjid. Yang kedua, ada seorang buta minta izin kepada Nabi untuk sholat di rumah karena nggak ada yang menuntun, rumahnya jauh, jalannya nggak tahu. Tapi Nabi bertanya, apakah mendengar adzan? Mendengar, tetap sholat berjamaah di masjid. Ini bagi kita yang diberi nikmat Allah, kesempurnaan mata, kemudian kesehatan. Kadang-kadang adzan di mana-mana dikumandangkan, tidak mau datang ke masjid. Mohon dijelaskan, Mas. Baik Bapak-bapak sekalian. Nanti kalau ingin memperdalam ilmu tentang masalah polemik perbedaan tentang wajib atau tidaknya sholat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah muakkad dan sebagainya, Bapak-bapak bisa merujuk ada kitab yang khusus menulis tentang sholat yang ditulis oleh Ibnu Hazm, namanya As-Shalah. Itu hampir 899 halaman khusus membahas berbagai macam sholat, dan itu sudah diberikan pengantar oleh Al-Albani, termasuk juga dulu ketika masa hidupnya Syekh bin Baz.
Jadi bapak-bapak sekalian, yang benar hadisnya itu sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur syar'i itu wajib, bukan sunnah muakkad. Jadi yang mengatakan itu sunnah muakkad ada hadisnya memang, tapi salah satu rijalul hadisnya itu samulzam, dia memiliki celah sehingga mayoritas ulama mengatakan hadis itu tidak kuat. Karena ada salah satu orang dalam silsilah hadisnya itu tidak kuat hafalannya, du'ful hifzi dalam ilmu mustalahul hadisnya itu. Makanya banyak ulama tidak menguatkan itu. Bagi laki-laki yang tidak ada uzur syar'i. Apa uzur syar'i itu? Uzur yang dibolehkan oleh agama, alasan yang dibolehkan oleh agama, maka wajib hukumnya untuk sholat berjamaah. Berarti kalau wajib ditinggalkan kan berarti berdosa. Kan konsekuensinya itu yang paling mudah dalam agama. Nah bagi wanita bagaimana? Itu baru masuk hadisnya yang paling kuat itu sunnah muakkadah. Kenapa begitu pentingnya sholat berjamaah itu? Karena sholat berjamaah itu menjadi sintesa dari kehidupan umat Islam secara keseluruhan, baik secara pribadi maupun masyarakat. Contoh, kenapa sampai sekarang secara politik umat Islam ini lemah dimanapun, termasuk di Indonesia? Ini saya angkat sedikit. Karena umat Islam itu tidak konsisten dengan ajaran agamanya. Di mana bentuk ketidakkonsistenan umat Islam? Jarang berjamaah. Kalau umat Islam suka sholat jamaah di masjid, maka tidak akan terjadi kekacauan politik. Karena sholat berjamaah itu sudah mengajarkan. Contoh, gini bapak-bapak sekalian, kalau saya jadi imam nanti sholat isya, bapak-bapak tahu saya muslim, kita sama-sama muslim. Tiba-tiba ketika ngimamin saya buang angin, tapi saya diam aja, dan bapak-bapak nggak tahu, saya terus sholat. Itu yang dosa saya apa bapak-bapak? Saya. Bapak nggak tahu kok, saya yang diam. Tapi kalau tiba-tiba begitu qomat jamaah assalam bilang, Pak Sitomarang, sini lu kau dulu imam. Alah jangan aku ini makan babi, kafir aku ini nggak bisa. Alah sekali-sekali kau lah imam sini. Itu siapa yang salah? Sitomarang atau bapak-bapak? Bapak udah tahu dia kafir, bapak suruh jadi imam. Nggak beres urusan agama umat ini, karena nggak beres agamanya. Coba kalau sholat jamaahnya ini kuat, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, kelar urusan umat ini, Pak. Nggak usah sibuk-sibuk, kau kafir, tidak boleh memimpin umat, sudah paham, nggak bakal laku. Cuma umat ini, jangankan sholat berjamaah, sholat juga enggak. Bahkan begitu azan dia marah-marah. Kenceng amat si azannya. Tahu orang lagi nonton bola. Buktinya kalau ada yang bawa handphone sholat jamaah, begitu handphonenya bunyi, handphonenya yang duluan diangkat. Tapi kalau ada panggilan azan dari masjid, masih santai-santai aja. Tapi kalau handphone, bagaimanapun kondisinya pasti diangkat. Lagi di kamar mandi, Pak telepon Pak, ya sini. Tapi kalau azan yang manggil Allah dari masjid, tenang-tenang aja lah, nanti saja lah. Nah inilah bapak-bapak sekalian problem kita. Jadi kita kunci dengan satu hadis singkat Nabi Muhammad mengatakan pada pesan intinya hari ini husnul Islam al-Qur'an malah ya. Seseorang itu sudah dikatakan baik keislamannya kalau dia meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Ini nanti ada yang ketiga dari penyebab matinya hati manusia itu.
Jadi orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain namun tidak pernah sibuk dengan kekurangan dan kesalahan. Jadi Islam itu mudah, jangan dipermudah dan jangan dimudah-mudahkan. Sekarang itu masyarakat kita ajak untuk belajar tentang agama ini yang benar, tidak hanya benar secara prakteknya, tetapi mampu menerjemahkannya di dalam kehidupan. Kalau itu sudah bisa, apapun yang menjadi kepentingan masyarakat kita, problem keumatan kita hari ini, pendidikan, politik, apapun akan mampu dijawab oleh semangat kita dalam beragama yang benar. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.